Mengapa Allah tidak membutuhkan tempat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Ketika berbicara tentang Allah, seringkali manusia mencoba memahami Allah dengan cara memahami makhluk. Padahal Allah adalah pencipta, sedangkan kita adalah ciptaan. Apa yang berlaku pada makhluk tidak selalu berlaku pada Allah. Hari ini kita akan merenungkan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah Allah membutuhkan tempat? Sebelum menjawabnya, marilah kita memahami terlebih dahulu apa itu tempat. Langit adalah tempat, bumi adalah tempat, gunung adalah tempat, lautan adalah tempat. Bahkan ruang yang sangat luas yang kita sebut alam semesta juga merupakan tempat. Semua itu adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan ruang dan waktu, Allah menciptakan seluruh alam semesta. Maka kita dapat memahami bahwa tempat adalah makhluk. Tempat adalah sesuatu yang diciptakan. Saudaraku, sekarang marilah kita berpikir sejenak. Sebelum langit diciptakan, Allah sudah ada. Sebelum bumi diciptakan, Allah sudah ada. Sebelum bintang-bintang diciptakan, Allah sudah ada. Bahkan sebelum seluruh alam semesta ini ada, Allah sudah ada. Jika demikian, di manakah Allah saat belum ada langit dan bumi? Pertanyaan ini sering muncul karena kita terbiasa membayangkan bahwa segala sesuatu harus berada di suatu tempat. Padahal yang demikian adalah sifat makhluk. Manusia membutuhkan tempat, hewan membutuhkan tempat, bumi membutuhkan tempat, bintang membutuhkan tempat. Tetapi Allah adalah pencipta tempat. Pencipta tidak bergantung kepada ciptaannya. Saudaraku, bayangkan seorang tukang membuat sebuah kursi. Apakah setelah kursi itu dibuat, sang pembuat menjadi bergantung kepada kursi tersebut? Tentu tidak. Maka bagaimana mungkin Allah yang menciptakan seluruh tempat justru membutuhkan tempat yang diciptakannya? Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan apapun, sedangkan seluruh makhluk membutuhkan Allah. Saudaraku, ada hal lain yang perlu kita renungkan. Segala sesuatu yang berada dalam suatu tempat pasti memiliki batas. Segala sesuatu yang berada dalam suatu tempat pasti dapat diukur. Segala sesuatu yang berada dalam suatu tempat pasti memiliki ukuran tertentu. Sedangkan Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tidak ada sesuatu pun yang meliputi Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menguasai Allah. Karena Allah adalah pencipta segala sesuatu. Saudaraku, sebagian orang mencoba membayangkan Allah berada di suatu tempat tertentu. Namun ketika Allah dibayangkan berada dalam suatu tempat, tanpa disadari Allah telah disamakan dengan makhluk. Karena semua yang berada dalam tempat adalah makhluk. Sedangkan Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah berfirman bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Maka janganlah kita membayangkan Allah sebagaimana kita membayangkan makhluk. Saudaraku, ketika kita mengatakan bahwa Allah tidak membutuhkan tempat, bukan berarti Allah tidak ada. Justru Allah adalah yang maha ada. Keberadaan Allah tidak bergantung kepada langit, tidak bergantung kepada bumi, tidak bergantung kepada ruang, tidak bergantung kepada waktu. Allah tetap ada meskipun seluruh makhluk tidak ada. Karena Allah adalah Al-Awal yang maha awal. Dan Allah adalah Al-Akhir, saudaraku. Akal manusia memiliki batas. Kita tidak akan mampu mengetahui bagaimana hakikat zat Allah. Sebagaimana kita tidak mampu melihat seluruh alam semesta dengan mata kita. Sebagaimana kita tidak mampu memahami seluruh rahasia ciptaan Allah. Maka janganlah kita menyibukkan diri dengan membayangkan bagaimana zat Allah. Karena Allah tidak dapat dibayangkan sebagaimana makhluk. Yang diperintahkan kepada kita adalah mengenal Allah melalui nama-namanya yang indah. Melalui sifat-sifatnya yang sempurna. Melalui tanda-tanda kekuasaannya yang tersebar di seluruh alam semesta. Saudaraku yang dirahmati Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita menyadari betapa terbatasnya diri kita, dan semakin kita menyadari betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, menyembahnya dengan ikhlas, mencintainya, mentaatinya, dan berserah diri kepadanya, karena Dialah Tuhan semesta alam. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang tunduk kepada kebenaran, dan keimanan yang semakin kuat dari hari ke hari. Jika ada kebaikan dalam pembahasan ini, maka itu semua karena rahmat Allah. Dan jika ada kekurangan, maka itu berasal dari kelemahan kita sebagai hamba. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.